Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, video yang berikutnya adalah eh, kita ini ya gimana ya merasa jengkel sekali ya, merasa muak sekali dengan Habib-Habib yang mengatakan bahwa tanpa Habib Indonesia belum merdeka atau Indonesia merdeka itu karena perjuangan para Habib dan juga eh, banyak Habib-Habib yang kucluk mengaku pejuang-pejuang kemerdekaan. Padahal dalam faktanya, Pak Mahfud MD juga pernah bicara, tidak ada satupun Habib yang ikut berperang uh, melawan penjajahan Belanda. Ya, tidak ada itu. Nah, begitu merdeka, mereka semua pada mengaku pejuang-pejuang kemerdekaan. Ini kan kurang ajar sekali, ya kan? Kurang ajar dan tidak 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 tahu diri gitu loh. Orang yang memerdekakan orang pribumi sendiri berbekal bambu runcing kok diaku-aku bahwa dia pejuangnya. Ini kan kurang ajar. Semua itu Habib-Habib sepertinya tidak takut dosa itu. Membelokkan sejarah, ya kan, membuat makam-makam palsu, ya kan, mengaku-ngaku pejuang. Ini mereka itu nggak ada gunanya di Indonesia ini. Sebaiknya pemerintah ini cepat merespon, jangan sampai anak cucu kita percaya kepada cerita-cerita Habib yang mengaku-ngaku sebagai pejuang Indonesia, yang memerdekakan Indonesia. Ini bahaya. Jadi cepat ditanggulangi dan bila perlu ditangkapi itu Habib-Habib yang mengaku pejuang Indonesia ya. Ini karena sangat-sangat berbahaya sekali. Ya, bahayanya melebihi koruptor bahkan ini. Karena membekokkan sejarah dan bisa menghancurkan satu negara ini. Ya, sejarah dirusak, makam-makam dipalsukan, ngaku-ngaku pejuang kemerdekaan Indonesia. Pokoknya menyebalkan sekali ya. Ayo kita lihat videonya. Ini juga nggak benar nih. Mana ada Habib Rizik itu gurunya NU? Nggak benar sama sekali. Nah kan, semua itu Habib-Habib pendusta ini. Ini nggak tahu apa-apa tentang kemerdekaan, ngaku-ngaku sebagai pejuang kemerdekaan. Ini kurang ajar sekali ya. Ini Pak Mahfud MD aja mengatakan tidak ada Habib yang berperang. Berkat perjuangan para habaib. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Rasanya enggak ada tuh Habib-Habib waktu. Saya enggak tahu ya Habib siapa ya yang ikut-ikut begitu itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Yang namanya terkenal ya, Jepang lebih banyak membantu daripada Habib. Kalau Jepang tuh memfasilitasi kemerdekaan itu sejak awal masuk. Minta agar lawan tuh Belanda karena kita bangsa Asia, bangsa yang sama dengan mereka. Kan itu Jepang. Senang banget Indonesia bohong dan ini berdusta. jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena Kelihatannya kenapa? mereka tidak takut dosa atau gimana ya? Alhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Wali Songo itu datuknya, kalau diurut kembali kepada Sayyid Abdul Malik Ibn Ammil Faqih. Itu dari Hadramut. Itu dari Hadramut. Begitu juga para habaib yang ada di Indonesia kebanyakan dari Hadramut. Jadi orang-orang begini jangan dipercaya. Hampir seluruh penyebar Islam Ini dunia tadi itu mereka dari Hadramut dan juga dari Syam. Terkenal juga dari para aulia yang muncul ada di negeri Syam. Nggak sedikit mereka tadi itu menjadi para aulia penyebar agama dan tokoh agama. Bahwa kedatangan orang-orang Arab itu ada beberapa gelombang di sini. Jadi pertama yang belakangan yang pakai gelar Sayyid itu masuk ke wilayah Nusantara, termasuk di Jawa tahun 1790-an. Ya, kenapa? Karena di negeri Arab sedang terjadi pergolakan kaum Wahabi.
Nah, sebagian di antara para sayyid dari Hijaz, dari wilayah sekitar Mekah, Pembelokan itu sejarah sebagian perlu masuk terus ke dikawal daerah tentang nasional. Surakarta. Jangan dibiarkan Kemudian oleh Sultan Hamengkubuwono Ya, II kurang ajar ingin ditampung, membelokkan ditolong, sejarah. dikasih tanah Pada akhirnya goalnya untuk adalah tinggal di merebut situ NKRI. dan kawin dengan perempuan Pemerintah harus pribumi. respon dan tanggung Wilayah tanah namanya, untuk harus para sayyid inilah bertindak yang tegas di daerah dong. Jangan Jogja diam saja, sekarang jangan dikenal dibiarkan, dengan nama jangan ada pembiaran. Kampung Sayyidan. Para sayyid inilah yang nanti ikut perang mendukung pemberontakan Sultan Hamengkubuwono II. Sultan Hamengkubuwono II ini kakeknya Pangeran Diponegoro. Nanti ketika Pangeran Diponegoro mengangkat senjata tahun 1825, hampir semua para sayyid yang tinggal di Kampung Sayyidan ikut ngangkat senjata. Itu sebabnya ketika Pangeran Diponegoro kalah dan Pangeran ditangkap Diponegoro itu tahun 1830, dibalawikan. para sayyid ini Yang udah jelas-jelas dengan Pangeran pengikut Diponegoro itu orang Diponegoro Jawa. tidak mau nyerah. Bagaimana Mereka bisa melarikan diri dibalawikan? semua, nyebar ke berbagai tempat. Itulah kita temukan banyak makam-makam para syahid ini Kurang ajar sekali. di berbagai wilayah. Ya, itu Ayolah cirinya pemerintah, respon para dong, syahid jangan diam yang berasal saja. dari wilayah Hijaz. Ya, Hijaz itu di daerah Mekah Medina sana. Nanti baru tahun 1832, 2 tahun setelah perang Diponegoro, itu didatangkan para habib dari Yaman. Ya, itu belakangan, gamelo perang. Ya, langsung datang di sini. Ya, itulah nanti diangkat oleh Belanda jadi kapten Arab macam-macam itu orang-orang yang dari Yaman. Jadi karena Mbah Sayyid Husaini ini tidak ada nama Yamannya, berarti beliau orang Hijaz. Ya. Karena kalau beliau dari Yaman pasti ada nama marga. Nggak tahu itu Al-Aidrus, Asegaf, ya, Al-Jufri atau siapa, itu nama wong Yaman. Ya, Nah, jadi ini lagi beliau si lebih jauh, Mudur ini. berarti wong sekitar Mekah sana. Mudur ini pengadu domba ini. Yaman. Apakah benar Habib Mudur ya dari Tanggul, Jawa perkataan mereka Timur. yang mengatakan Abdullah Dia ngata-ngatain bin Kiai Imad Muhajir itu tidak dajjal. ada? Padahal dia sendiri yang dajjal. Ini semua karangan-karangan Dajjal Imaduddin Nunjukin dan kitab. pengikut-pengikutnya. Itu kitab udah dibaca Tolong perhatikan. 2 tahun yang lalu oleh Siap mendengar? Kiai Siapa Haji dengar? Imaduddin Siapa Firman dengar? Al-Bantani. Perhatikan ini kitab abad Oh, keempat. dia baru muncul-munculin kitab Setelah ini. kita baca nanti, Tinggalan zaman itu kita akan Habib kasih Mudur. sok terapi tegangan tinggi terhadap Imad dan pengikut-pengikutnya Imad. Kita akan beri sok terapi nantinya. Al-Haddad dari Alawiyin, Al-Hamid dari Alawiyin, Al-Attas dari Alawiyin, Al-Jufri dari Alawiyin, Bah Hashim dari Alawiyin. Banyak para ambia, hampir mayoritas Tegangan tinggi, tegangan wali-wali di tinggi. Indonesia ini, di dunia Emang ini, lu siapa? 60-70% Alawiyun. Ini yang Kalian dinafikan. cuma Ini pendatang yang dinafikan. kurang ajar. Biadab itu kelompok Udah numpang kelompok. hidup di Indonesia, kurang ajar sama berjanji pribumi. saya Harusnya akan kan kasih sopan, terapi tegangan tinggi. santun. Ini enggak. Jangan macam-macam. Anda telah Seolah-olah membangun mereka yang haluan akan hidup. menguasai kita. Kami akan buat goncang nanti dunia ini gara-gara sampean. Kita ini tidak gila hormat. Tapi pada saat dia mengatakan Alawi Jahannam, Alawiin Jahannam, tunggu. Ini pengadu domba Suatu ini. saat kalian akan bertemu dengan saya. Warga-warga di Jember, di Banyuwangi, Saya di akan kasih sok Probolinggo, terapi tegangan tinggi terhadap ya, di kalian. Pasuruan. Saya ingatkan Di kepada para Madura. santri, baik yang ada di Jember, Oh, dia atau di yang domba. ada di Banyuwangi, Pribumi dengan atau yang pribumi. ada di Nanti Lumajang, pada saat atau yang ada ada di Probolinggo, perang atau yang ada saudara, di pribumi Pasuruan, dan pribumi, atau yang ini ada yang di dipabrik Madura, kurang ajar atau paling yang ada di sembunyi. Surabaya, Lari entah para di mana. santri, jikalau ada Mereka cuma kelompok-kelompok iman, mengadu domba saja. Jadi kelompok-kelompok hati-hatilah para pencaci pribumi, maki, jangan mau dihasut. Sada Alawiyin ini
pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau menggerak, polisinya malah memberikan fasilitas, umpamanya kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Tuh kan? Kita Ahmad akan dibilang kasih shock dajjal, terapi terhadap mereka. padahal dia Tunggu sendiri waktu. yang dajjal, dia dan kelompoknya Kalau itu dajjal. Syiah kita bisa sikat, kita bisa Mu'tawar, menghanguskan. Rizik Syihab, Bahar Smith, Apalagi kelompok-kelompok dajjal Hanif imat ini. Alatos, Taufik Kira-kira Sekab. dibiarkan, Mereka lah yang dajjal itu. tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nantinya. Kalau Syiah saja di Madura, di Puger, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan dajjal imat ini, kita Kamulah akan yang berikan kelompok shock terapi dajjal. dengan tegangan Kurang tinggi. ajar sekali. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Lihat nanti, sabar nonton. Tidak akan bisa Pakaiannya dibiarkan ini. aja Ini lo, kelompok-kelompok kayak dajjal orang ini tidak bisa alim. dibiarkan. Betul tidak? Betul tidak? Tunggu waktunya. Beda kan? Orang Pasti kami ngomong akan kayak beri imat shock dengan terapi, tegangan tinggi, Habib bukan Habib dengan kurang tegangan ajar rendah, tadi. tegangan tinggi. Tidak terima. Kalau Kecuali saya musyahadah dari dia. biasa aja. Ciki mah dalilnya bohong-bohongan kabeh. Mau ana sing marah-marah. Wong Tanggul kan. Katanya Imad Dajjal. Ini ada kitabnya, kitab abad keempat. Sudah sahih di sini disebutkan bahwa Ubaid anaknya Ahmad. Ini kitab namanya Abnaul Imam. Wah. Ini kitab Abnaul Imam Ya, sudah teruskan aja saya tesisnya, bahas Iman. hampir 2 tahun yang lalu ketika pertama kali saya mengeluarkan tesis saya. Seorang kiai dari Pelamunan Banten datang ke rumah saya, Kiai-kiai manggilnya Abah pribumi itu sama lebih saya, kiai santun. dari Pelamunan. Sekarang ketua berilmu. PCNU Kabupaten Serang sekarang, namanya Gus Robbi. Abah, ini ada kitabnya ini, karena dia mondoknya di Yaman. Ini ada kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Masya Allah, kata saya tidak ketemu kitab ini, kok Kiai Robbi bisa ketemu. Sini saya lihat, saya teliti kitabnya, ternyata kitab ini adalah kitab palsu. Baru dicetak tahun Kitabnya kemarin, sebenarnya hanya ada 10 tetapi lembar. mengatasnamakan Mereka tahun kabib-kabib 473 atau 37 Hijriah. Ternyata Bohong dan kitabnya dusta itu itu kitab sudah jadi aslinya kebiasaan 20 Habib-habib. lembar. Dikarang oleh orang yang ada di tahun 199 Hijriah. Menerangkan anaknya Sayyidina Ali dan cucunya Sayyidina Ali, Abnaul Imam fi Misr wa Syam Al-Hasan wal Husain. Tidak menerangkan yang lainnya karena tahunnya saja masih tahun 199 Hijriah. Sedangkan Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Bohong. Masa iya orang yang hidup di tahun 199 Sebenarnya Hijriah marah-marah dan bisa bisanya memang mencatat hanya marah-marah. orang yang ada di tahun 383 Hijriah. Bohong apa ragu? Bohong. Lah iki jebari marah-marah bahwa kitabnya sudah ditemukan, ini kitab abad keempat. Ya 473 kan kudunya abad kelima. Wis ngomong be salah, isinya salah. Kalau misalnya kitab itu benar, itu sing cerdas-cerdas kan sing ngebela kayak Rumel Abbas, kayak Idrus Romli. Jadi Itu kitab dulu yang itu akan dipakai udah untuk 2 menjawab tahun yang saya. lalu dibaca Profesor Kiai Said Imaduddin. Abdul Al-Munawar Tapi pasti akan oleh membawa dalil Habib itu baru kepada di- saya. Tetapi turunkan, kenapa bangga mereka sekali. tidak membawa? Dikiranya Karena mereka pun tahu itu kitab palsu. Kiai Imaduddin baru Dan tahu. kepalsuan Padahal udah 2 tahun yang lalu. diakui di mukaddimahnya ada. Mukaddimahnya ini kitab dikarang pada 199, tetapi kemudian ditambahi pada abad ke-12, ditambahi lagi pada abad sekian, ditambahi lagi oleh yang terakhir Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat beberapa tahun kemarin. Lah itu kitab Murtadha Az-Zabidi yang katanya adalah menetapkan dan mengisbat Ba'alwi, itu kitabnya juga palsu. Kitab palsunya dari mana sih? Kiai tahu aja kalau palsu. Karena percetakan itu biasa dicetak